Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Ya, selamat datang kembali di channel Kamu Coding. Ya, sebelumnya kita telah belajar sintaks PHP ya. Jadi kalau teman-teman memang belum melihat video sebelumnya, teman-teman silahkan tonton dulu dari video sebelumnya, yaitu sintaks PHP. Oke, untuk materi berikutnya kita akan bahas mengenai control flow atau struktur kendali ya. Sebenarnya apa sih struktur kendali itu? Nah, struktur kendali itu adalah fitur inti dari bahasa PHP ini yang mengizinkan script bisa merespons secara berbeda terhadap input ataupun situasi yang berbeda. Jadi dia sifatnya itu mengizinkan scriptnya kita itu bisa memberikan respon berbeda berdasarkan input pengguna atau user, kemudian content file atau beberapa data lainnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita di sini ada dua macam kondisi ya. Yang pertama itu adalah pengulangan. Jadi kita kondisi untuk perulangan. Jadi akan diulang-ulang secara terus-menerus sehingga sampai ke kondisinya mencapai tertentu. Misalkan kondisi apa nanti kita akan bahas ya di selanjutnya. Kemudian berikutnya ada pengkondisian. Nah, pengkondisian ini jadi kita akan mengalami kondisi jika apa maka apa dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk pengulangan kita ada beberapa macam. Yang pertama kita ada for ya, itu lebih ke perulangan. Kemudian sama semuanya pengulangan ya. Kemudian ada while, kemudian ada do while, dan juga for each. Nah, khusus untuk for each itu khusus untuk array. Nah, pada saat ini kita mungkin belum bahas karena kan kita belum bahas untuk masalah ke array gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada pengkondisian. Nah, pengkondisian itu ada yang pertama ada if else ya. Kemudian ada if, else if, dan juga else. Jadi ini satu statement ya. Kemudian ada ternary, kemudian ada juga switch. Nah, sebenarnya juga pengkondisian juga ya. Oke, kita langsung masuk ke coding aja. Nah, kemarin kalau teman-teman melihat video dari sebelumnya, kita sudah siapkan folder, yaitu kita ada di folder ht.doc itu ada Kamu Coding, kemudian ada folder latihan 1. Nah, kayak gitu ya. Untuk strukturnya kita bisa lihat di XMPP, kan kemarin kita installnya kan di D. XMPP jangan lupa dinyalakan dulu setiap kita mau coding di PHP ya. Kita aktifkan yang Apache-nya. Kemudian kita masuk ke XMPP, kemudian htdocs ya. Dan juga di dalamnya kita bikin folder baru, yaitu Kamu Coding. Untuk area kita belajar kita bikin di sini. Kemudian ada latihan 1. Nah, kita bikin untuk yang latihan 2 atau mungkin kita bisa kondisi gitu ya. Boleh, bebas sebenarnya ya. Kita bikin kondisi. Nah, di dalam sini nanti kita akan bikin filenya kayak gitu ya. Nah, kita buka browser dulu. Coba kita akses dulu apakah sudah berjalan atau belum. Ya, ini menandakan sudah berjalan Apache kita. Ya, kita buka. Di sini ada Kamu Coding. Nah, di sini kita buka folder yang sudah kita siapkan tadi. Misalkan di sini kita tadi bikin folder di, anggap aja nih localhost ini sebagai htdoc-nya ya. Nah, htdoc, kemudian dalamnya ada folder Kamu Coding ya. Ini direktori yang ada di dalam htdoc-nya. Kemudian dia di dalam folder Kamu Coding ini dia ada folder lagi, yaitu latihan 1 ataupun kondisi. Nah, kita akan taruh filenya nanti di sini ya teman-teman ya. Gitu. Kita langsung coba coding ya. Oke, kita bikin di sini new file, kita save
sebagai if dot kita buka peluangan dulu for.php. Nah, untuk for.php ya, kita perulangan kita for dulu karena di materi kita sebelumnya kan di sini kan kita ada for gitu ya. Nah, untuk for teman-teman bikin tanda PHP dulu nih ya. Ini kemudian untuk pertama itu pengulangan itu ada for, kemudian ada while, do while, itu juga for each. Cuma kita mungkin nggak akan bahas untuk for each-nya ya. Oke, untuk pertama kita bahas untuk yang for. Nah, untuk for teman-teman bisa ketik di sini for ya. Nah, untuk yang pertama ini kita ada beberapa variabel atau mungkin data yang ada di dalam for ini untuk sebagai pengulangan kayak gitu ya. Nah, kita biasanya yang pertama itu ada inisialisasi ya. Kita bikin inisialisasi, kemudian yang berikutnya kita ada yang terminate ya. Kondisi terminate seperti apa. Kemudian berikutnya ada juga untuk kondisi di mana kita akan berapa kali sih pengulangannya. Kondisi perulangannya seperti apa? Apakah plus 1, plus 2, atau plus berapa? Nah, kita bisa sesuaikan di situ ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama kita bikin, contohnya kita variabel x ya. Kita anggaplah kita punya variabel x, dimana dia kita inisialisasi ya, variabel x sama dengan 0. Nah, itu berarti kita untuk pertama kali kita set variabel x ini dengan nilai 0 kayak gitu ya. Nah, kemudian kita yang kedua kita ada kondisi terminate. Kita misalkan variabel x. Nah, misalkan kita kondisinya kita akan ulang-ulang statement ini ya, apapun itu ya. Kita misalkan kita akan mengulangi sebanyak 5 kali atau 10 kali gitu ya. Dan kita di sini 10 kali berarti kurang dari 10. Nah, jadi dia kondisinya akan diulang terus-menerus sampai dengan kondisi ini terpenuhi. Ya, kalau sudah terpenuhi berarti dia akan keluar dari kondisinya ini. Kemudian dia ada kondisi lagi yaitu untuk perulangannya seperti apa. Ya. Jadi di sini akan diinisial jadi 0 ya. Dia akan di plus 1 ya, di plus 1 x sama dengan 0 ya kan. Apakah 0 ini kurang dari 10? Ya, jika ya dia akan menampilkan apapun yang ada di dalam sini nanti gitu ya. Kemudian dia akan ditambah lagi satu lagi, berarti dia kan kondisinya variabel x ini 1 ya. Apakah x ini sama apa? Apakah x sama dengan apa? Apakah 1 itu kurang dari 10? Nah, kalau iya maka dia akan menampilkan terus sampai dengan di mana x-nya itu sudah sama dengan 10. Berarti kalau sudah sama dengan 10 berarti sudah harus terminate kan dari sini ya. Jadi dia ibaratnya dia harus stop, pasti stop ya. Gitu. Contohnya aja kita bikin kayak gini. Nah, untuk kurung kurawal sebenarnya ada yang dari sini atau yang di bawahnya itu boleh bebas, nggak masalah, sesuai teman-teman yang mana gitu. Kalau saya lebih suka yang kayak gini ya. Nah, oke, misalkan kita tampilkan echo, misalkan halo kamu coding gitu ya. Jangan lupa titik komanya, kita save, kita jalankan. Jadi ada if, ada for.php. Oops, sorry. Nah, ini sorry ya, tadi ada kesalahan sedikit ya. Jadi ini ada halo kamu coding gitu ya. Halo kamu coding secara mendatar ya teman-teman ya. Tuh. Jadi halo kamu coding. Ini nggak ada spasinya, kenapa? Kita bisa tambahin kok kalau mau spasi gitu ya. Tambahkan aja di sini ya, tambah spasi. Nah, ada spasinya. Nah, ini kayak semacam paragraf gitu ya. Enggak, kita bisa tambahin. Misalkan teman-teman masih ingat kan untuk yang sintak HTML, untuk yang bisa enter itu ada BR ya, break. Nah, kayak gini.
kita reload lagi. Nah, dia akan diulangi terus menerus sampai kondisinya terpilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu, karena dia dari 0. Nah, untuk kondisi array juga sama sih sebenarnya, nanti dia juga kondisi dari 0 kayak gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk kondisi for ya teman-teman ya. Ya, tadi kondisi pengulangan untuk for ya. Nah, kita masuk ke kondisi berikutnya yaitu while. Sebenarnya while itu sama, modelnya sama kayak for, perulangan juga gitu ya. Cuma dia basicnya kan tadi kan for, ini kita pakai while. Untuk formatnya gimana? Di sini ada while ya. While. Nah, sama kondisinya. Kalau untuk while di sini dia akan dikondisikan di mana kondisi itu udah true, masih true ya. Kalau udah masih true, dia akan diulang-ulang terus menerus sampai kondisi itu di luar dari itu juga, sama ya. Nah, sama dengan kayak for, cuman bedanya di sini kita kondisinya kita taruh di dalam while-nya, dan kita ada variable x kurang dari 10 kayak gini ya. Jangan lupa kurungnya ya. Nah, dimana dia kan harus di set dulu nih variable x-nya kayak gitu ya. Nah, kita set di sini untuk inisialisasinya atau nilai default awalnya. Variable x sama dengan 0 kayak gini ya teman-teman ya. Variable x sama dengan 0. Nah, kita akan mencetak apa di dalam kondisi ini, dan kita contohnya halo kamu coding, sama ini ya, halo kamu coding, kita kasih juga br, nah, kayaknya sama. Nah, perbedaannya dengan yang for itu kan tadi kan yang pertama variable x nya udah di luar, kita inisialisasiin dulu baru masukin ke kondisi pengulangannya ya. While-nya juga variable x sama kurang dari 10 kayak gitu ya. Nah, jangan lupa untuk kondisi setelah dia menampilkan itu dia harus di set juga untuk incrementnya atau decrementnya gitu, variable x plus plus kayak gitu ya. Jadi kondisinya sebenarnya hampir bersama, cuma dia berbeda untuk penulisannya dengan for ya. Oke, kita langsung save. Ya. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Jadi dia akan diulang juga sama persis seperti yang for kayak gitu kondisinya. Nah, untuk decrementnya ini atau incrementnya ini, misalnya kita hapus gitu ya, dia akan terjadi error, maka dia akan kayak gini, variable x sama dengan apakah variable x ini 0 misalkan 0 ya. Jika apakah 0 ini kurang dari 10 ya, kayak dia akan menambahkan halo kamu coding br ya, atau ganti baris lagi. Kemudian dia akan ke atas lagi, x nya di set lagi 0 lagi. Apakah 0 kurang dari 10 kayak gitu aja terus menerus, dia tidak akan berhenti. Ini namanya perulangan forever ya, selamanya kita akan berulang ya, nanti akan jadi error gitu. Makanya kita jangan lupa untuk menambahkan variabelnya plus plus atau mungkin plus 1 ataupun plus 2 dan lain sebagainya begitu ya teman-teman ya. Udah paham ya? Tuh, mungkin kita coba ya, apakah bener nggak sih gitu ya. Kita hapus. Dia akan mencetak terus ke bawah dan ke bawah terus ya. Tuh ya, dia akan terus mencetak ke bawah. Ini yang dinamakan perulangan yang tidak akan pernah habis ya teman-teman ya. Jadi kita harus kasih kondisi di mana dia variable x plus plus untuk memberhentikan ini semua. Jadi kita copy aja, buka tab baru, enter ya. Ini kita close lagi. Nah, kayak gini dia akan kembali normal lagi ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke, sudah paham lah ya untuk while. Kita masuk ke kondisi yang
lainnya lagi yaitu do while. Nah, untuk kondisi berikutnya itu ada do while ya. Do while ya. Jadi untuk formatnya seperti ini ya teman-teman ya. Do, kemudian di setelah ini baru while-nya. Ya. Nah, kalau bedanya dengan yang while, di do while ini dia melakukan dulu, baru ketika sudah dilakukan dia memasuki kondisi untuk terminate, maka dia baru berhenti. Jadi tidak akan dilanjutkan kembali. Misalnya gini. Oke, di sini variabel x sama dengan 0. Ya. Maka dia akan melakukan sesuatu dulu. Jadi dia akan menampilkan dulu, misalnya gini. Halo, kamu coding gitu ya. Samain. Nah, setelah itu baru setelah dia melakukan sesuatunya, mengerjakan sesuatu yang ada di dalamnya, dia akan melakukan x plus plus. Nah, plus maksudnya apa? Variabel x, jadi 0, variabel x sama dengan variabel x plus 1 gitu ya. Nah, setelah melakukan ini, maka dia akan dicegah untuk statement misalkan kayak gini, variabel x kurang dari 10 gitu. Nah, sebenarnya ini nanti sama aja ya teman-teman ya. Coba jangan lupa titik komanya ya, sama ya. Jadi dia akan fungsinya sama aja dengan for ataupun while. Cuma sebenarnya bedanya apa sih ya gitu ya. Nah, bedanya kalau di sini dia akan tetap melakukan sesuatu dahulu, baru dia akan berhenti. Misalkan nih kita contohnya nih langsung set variabel x sama dengan 10 ya. Nah, dia kan pertama kan 10 nih, dia akan menampilkan dulu nih, akan melakukan ini dulu, echo ya, echo halo kamu coding. Dia akan menampilkan ini dulu, baru dia akan ditambahkan variabelnya, kemudian dia akan stop. Kenapa? Karena dia sudah dia sudah memenuhi kondisi ini, itu variabel x kurang dari 10 kayak gitu. Maka dia tetap akan ambil kayak gini ya. Nah, dia akan tetap menampilkan satu kali untuk di sini ya. Nah, bedanya apa sih dengan while ya? Oke, kita buka dulu untuk yang while-nya. Nah, misalnya di sini kita kasih 10. Nah, untuk while dia dicegah duluan. Jadi dia dimasukkan kondisi dulu. Apakah variabel x ini kurang dari 10? Kan dia sama dengan 10. Jadi dia nggak bisa, maka untuk tampilan berikutnya dia nggak bisa kayak gitu. Oh sorry, ini kelebihan ya, sorry ya, ininya kelebihan. Nah, dia kosong. Kenapa? Karena dia nggak, ketika variabel x sama dengan 10 ini udah nggak bisa masuk kondisi ini lagi, dia nggak akan menampilkan ini. Soalnya kalau dia misalkan 1 atau mungkin 2 gitu ya, dia baru akan ditampilkan kondisi perulangannya kayak gitu, atau mungkin 8 gitu atau 9 gitu ya. Nah, kayak gini baru tuh kondisinya ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi perbedaannya itu, jadi dia akan melakukan sesuatu dahulu untuk yang do while ya. Baru setelah itu dia akan mengerjakannya. Baru akan dibatasi sesuai dengan kondisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi itu teman-teman ya. Paham ya? Oke. Itu untuk kondisi kita sudah jelasin for, while, kemudian do while. Nah, kalau teman-teman ada yang belum paham, boleh kok coret-coret di komentar di bawah ya teman-teman di video ini ya teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya kita coba, kita bikin file baru aja ya. Misalkan kita save-nya misalkan table for.php gitu ya. Nah, biasanya kan teman-teman kan sering bikinnya misalkan di sini kita bikin latihan for gitu ya. Untuk di body teman-teman udah sering lah ya bikin table kayak gitu ya. Ini berarti kan teman-teman harus ketikkan satu-satu ya. Jadi
Nah, ini nah, kita ini lagi. Nah, di sini kan 1.1 1.2 gitu ya, 1.3 1.4 kayak gitu ya. Di sini 2.1 2.2 2.3 2.4 ya. Ini kita hapus dulu table 4. Nah kayak gini teman-teman. Oke, kita kasih di sini cell padding, kemudian border 1 gitu banget ya. Jadi ini kolom ke-1 baris ke-1 baris ke-1 kolom ke-1 baris 1 kolom kedua dan seterusnya ya. Misalnya kita bikin sampai 3 ya, 3 ini 3. Nah kayak gini teman-teman ya, sampai 5 juga boleh. 5 biar agak beda ya. Titik. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini kan kita harus manual nih, misalnya di sampai 10 ke kanan atau 10 ke bawah kan kita harus nulis satu-satu, ngisi barisnya, ngisi kolomnya kayak gitu ya. Ini kita copy lagi kan banyak. Daripada begini, kenapa nggak kita bikin, misalkan kita bikin perulangan ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Nah contohnya kayak gini ya. Nah tabelnya di sini kita bikin pakai nah karena ini kan HTML, nggak bisa langsung misalkan for gini ya, nggak bisa, dia akan nggak akan bisa jalan karena dia kan PHP. Makanya kita pastikan ke dalam PHP nya kayak gitu teman-teman ya. For ya, kondisinya apa? Variable set variable x sama dengan 0 ya. Variable x kurang dari tadi menampilkan 5 ya, 5, kemudian variable x plus kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita buka lagi di sini, kemudian kita echo ya. Ini berarti echo. Nah ini kita menampilkan pertamanya tuh TR nya dulu ya teman-teman ya. TR nya kita berarti 1 2 3. Oke berarti 3 berarti itu TR. Nah kayak gini kan nggak mungkin kan kayak gini. Nah di dalam TR ini dia ada TD nya. Oke mungkin kita kasih gini tutupnya ya. Nah di dalam TR ini kita bikin for lagi gitu ya, for lagi variabel. Ini jangan sampai sama ya teman-teman ya. Jadi di sini harus beda variabelnya antara yang atas sama yang bawah biar nggak bingung ya. X kurang dari tadi berarti 5, kemudian variabel y plus ya, giniin lagi. Nah echo nya ini kita isinya berarti echo td kayak gini teman-teman ya. Ups, ada yang salah teman-teman. Oh maaf, ini ada yang kurang titik koma ya. Oke. Oh masih ada lagi 69. Titik koma ya. Oh sorry, ini ada masih ada yang kurang variabel x nya. Oh my god, masih ada lagi. Oke 9, variabel x sama dengan 10, variabel x
kurang dari 3. Oh ini nggak boleh ya, dan sorry ya. Ini kan kosong nih. Nah, oke, kita isi ya, misalnya kayak gini ya. Ini gabung aja, sama aja kan, soalnya 1.1 kan nggak mungkin ya, berarti semua angkanya sama ya, makanya kita sesuaikan bahwa kita sepakat ya tadi kalau row-nya itu yang X ya, 1, 2, 3 row-nya, kalau yang ke kanannya ini kolom. Oke, berarti kita pakainya untuk X nya ini, berarti X untuk row-nya, kemudian untuk kolomnya itu ada Y, kayak gini teman-teman jadinya. Nah, karena ini dari 0 ya, kita setnya berarti dari 1, biar enggak ini ya, 1, ini juga 1, dan juga kurang darinya nggak bisa kurang dari 9 juga, ini harus sama dengan 3. Y nya juga sama, variabel X ataupun Y nya itu kurang dari sama dengan 3 ataupun kurang dari sama dengan 5. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya teman-teman ya, sudah paham ya. Nah, ini masih ini ya templatingnya. Kita bikin yang lebih ini lagi ya. Kita hapus lagi ya teman-teman ya. Hapus lagi. Kita akan bikin, kan ingat ya teman-teman, materi di sebelumnya di dalam HTML bisa terdapat PHP ya, ataupun mungkin sebaliknya di dalam PHP ada HTML-nya, kayak gitu ya teman-teman, ingat ya. Oke, kita sederhana biar lebih enak aja untuk penulisannya. Pertama kan kita tadi ada for ya, for, kemudian ada variabel X sama dengan 1, kemudian variabel X kurang dari sama dengan 3 ya, kemudian variabel X plus ya, kayak gini. Kemudian kita buka ini, mana kita tulisin TD nya ya, TD dan juga TD ya, TR. Kita kan mau nulis barisnya dulu ya teman-teman ya. Nah, di dalam TR ini kita masukin ke HP lagi gitu ya, untuk ngulang lagi perulangan untuk for ya, variabel Y sama dengan 1, dan variabel Y kurang dari sama dengan 5, dan juga variabel Y plus ya. Di dalam ini kita akan namanya ini kurang buka ya, ini jangan lupa tutupnya ada di sini ya teman-teman ya. Ini sering banget kelupaan. Dan juga ini kita ketikkan PHP dulu. Ini kemudian kita kasih TD nya ya, baru diisikan variabel. Di sini ada PHP lagi, kita kasih echo variabel X titik variabel Y ya. Ini titiknya karena dia ada itu. Nah, itu ya, sama ya teman-teman ya. Jadi kondisinya sama. Nah, mungkin teman-teman akan kesulitan untuk membedakan kurung awal, kurung tutupnya gitu ya. Jadi untuk memudahkan, untuk pertama, untuk for-nya ini, kurung awal tutup ini kita ganti dengan titik 2. Nah, untuk close-nya dari for itu kita ganti end for. Nah, gitu. Berikutnya juga untuk yang keduanya yang variabel Y nya kita kasih titik 2, kemudian kita ganti end for. Itu lebih mudah ya teman-teman ya. Misalnya apa sama aja ya. Jadi dia biar kelihatan aja nanti untuk awal yang mana, tutupnya yang mana, dia ada titik 2, kemudian di sini juga ada end for. Titik 2, jadi juga ada end for. Gitu ya teman-teman ya. Sudah paham sampai sini? Kalau ada yang belum tahu, belum paham, boleh komentar di video saya ini ya teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya kita akan pelajari tentang pengkondisian ya. Kita save dulu dengan if.php ya. Nah,
untuk ini kita bikin dulu PHP-nya. Nah, di dalam pengkondisian ini ada beberapa macam ya. Pengkondisian. Nah, itu ada apa aja? Ada if, kemudian ada if else, kemudian ada if, else if, else, kemudian ada ternary, dan juga ada switch case. Nah, untuk penjelasan ini kita hanya cukup jelasin sampai if else aja ya. Oke. Nanti sisanya teman-teman bisa pelajarin sendiri setelah video ini, setelah nonton video kita selesai ya teman-teman ya. Oke, untuk if formatnya begini ya. If, kemudian nanti kondisinya apa ya, baru statementnya apa, kayak gitu. Ini untuk formatnya ya teman-teman ya. Jika dia bacanya tuh jika ya, jika kondisinya apa maka nanti statementnya apa, gitu teman-teman. Nah, oke, kita langsung ke contohnya. Dan kayak gini, if kurung buka ya, kita misalkan gini, dan gitu dulu, kita bikin variabel x sama dengan misalkan berapa nih, 10 misalkan ya. Nah, kemudian di sini ada if variable x ya, kurang dari sama dengan 20 ya. Ini kemudian dikasih bloknya, nanti apa nih isinya. Kalau dia keadaannya seperti itu, maka dia akan menampilkan benar gitu ya. Ya, jadi nanti ketika kita pas jalankan perintah ini, maka dia kan pertama nih kita inisialisasi dulu variabel x nya itu isinya 10 ya. Nah, dia akan masuk kondisi nih, jika, if itu maksudnya jika variabel x, nah tadi x nya berapa, 10, apakah 10 kurang dari sama dengan 20. Nah, ini nanti true ya, jadi dia jawabannya benar ya di sini ya. Oke, kita coba lihat untuk di ininya gimana. Kita ganti dulu ininya, kita ganti ke if.php. Nah, di sini pernyataannya benar ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada 20 nih, apa 30 nih atau 20 nih, gini aja deh kayak gini. Misalnya di sini 20 sama dengannya ya, variabel x 20. Nah, terus di sini ada echo misalkan salah gitu ya. Ini yang terjadi apa nih? Akan tampil yang mana? Benar atau salah? Ya. Oke. Nah, di sini akan mencetak salah. Nah, kalau misalkan kondisinya nggak seperti itu, tapi misalkan di sininya 30, misalkan nggak, misalkan 10 nih, berarti 10 dia kurang dari 20 kan bilangannya ya. Maka dia akan menampilkan benar atau salah nih. Harusnya benar lah ya. Oke, kita coba cek. Nah, di sini benar atau salah, benar sama salah ditampilkan kedua-duanya nih. Kok bisa gitu ya? Iya, karena dia nggak masuk kondisi, dia di luar dari kondisi ini. Maka kalau mau tampil ininya selain itu salah, maka dia ditambahin else ya. Else itu diisinya salah, kayak gitu teman-teman ya. Ups. Kayak gini ya, paham ya teman-teman ya. Jadi jika apakah variabelnya kurang dari 20 ya, maka dia jawabannya maka benar. Kalau misalkan di sini isinya 30, maka jawabannya salah. Kalau dia 5, apakah di bawah 20 ya, kayak gitu. Jadi ini pernyataan if kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan di sininya misalkan 20 gitu ya, maka kita kan kasih kondisi yang lain nih, else if ya. Nah, ini untuk else if boleh di spasi, boleh digabung ya, bebas terserah teman-teman aja ya. Else if
kita buka bloknya lagi, apa nih, misalkan echo wow gitu ya, misalkan wow gitu. Nah ini kondisinya jika variabel X sama dengan 20. Wow ya. Kalau dia 5 benar ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini if else bertingkat lah yang namanya ya, if else bertingkat. Nah kalau if else itu biasa if else, kalau if ya pernyataan pengandaian aja, kemudian kalau if else if, kemudian else if, kemudian else, itu namanya else if bertingkat, kayak gitu namanya. Sudah paham sampai sini teman-teman? Untuk ternary dan juga yang lain atau mungkin suitcase nanti bisa teman-teman cari di internet, banyak nih kayak gini. Misalkan contohnya ternary PHP. Ternyata koneksinya internet putus, udah nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa cari dengan keyword ternary PHP atau mungkin dengan apa namanya suitcase PHP gitu. Nanti teman-teman bisa untuk ini ya. Nah untuk yang for tadi ya, atau mungkin untuk tabel ya, untuk yang khususnya tabel, teman-teman boleh dicoba di rumah sendiri ya, dicoba sendiri. Untuk yang dimana kondisinya kan pakai for nih, diganti dengan menggunakan while, kemudian do while ya, sesuai dengan tadi nih yang di awal ya, ada for udah kan. Teman-teman coba untuk while, do while ini penerapan untuk yang tabelnya teman-teman ya. Oke. Nah ya, teman-teman bisa buka yang tadi kita bikin, yaitu table for ya. Nah oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya, tabelnya ini ada 3, kita bikin agak banyakan lah ya biar kelihatan banyak gitu ya. Kita bikin kan jadi 5 gitu ya, jadi biar pas nih 55 nih ya. Nah kita akan coba untuk bikin tabelnya itu warna apa. Kalau dia ganjil bilangannya, maka dia akan berwarna orange gitu ya. Itu kita untuk bikinnya ya. Oke, sebelum ke situ kita coba untuk mewarnai dulu ya. Kita coba untuk bikin stylenya dulu. Style, kita bikin kelasnya, misalkan kita bikin kelas warna ya. Misalkan di sini background color kita orange ya. Nah nanti kita di sini taruh kelas warna ya. Cek. Nah ini udah berwarna semua ya teman-teman ya, kedua dan juga semuanya ya. Nah setelah itu kita coba untuk kondisikan nih, kita kasih kondisi bahwa di situ ada bilangan, kalau dia variabel x nya modulus 2 ya, sama dengan 1 ya, ini. Nah yang terjadi dia akan berwarna ya, and if ya. Oke. Nah begini. Nah gitu ya, itu teman-teman ya. Jadi ini udah bisa nih, misalkan teman-teman mau bilang yang genap ya udah, ini tinggal 0 aja, karena ini kan habis dibagi 2 kan, pindah ya kayak gitu. Nah dari sini teman-teman ada yang mungkin kurang jelas ya, atau nggak ngerti atau gimana, boleh kok coret-coret di kolom komentar di bawah teman-teman ya. Oke, itu penjelasan dari kita. Jangan lupa subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman dapat notifikasi yang dari video yang baru kita upload ya teman-teman ya.
Oke, cukup sekian dulu materi kali ini tentang pengkondisian dan juga pengulangan, ya, itu struktur kondisi. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.